Bertemu lagi dengan saya dalam channel YouTube Daner Sagala. Pada hari ini saya akan memandu untuk mendaftarkan suatu jurnal ke Arjuna. Selanjutnya kita ke borang akreditasi. Nah, di sini dia meminta editor username dan editor kata sandi. Ini adalah username dan password yang kita sediakan bagi si asesor nanti untuk bisa masuk ke jurnal kita. Kemudian kita simpan. Ini ada beberapa menu. Kita buka satu persatu. Baik, ini yang tadi ya. Simpan, lanjutkan. Kemudian ini masuk ke evaluasi diri. Inilah inti daripada penilaian jurnal. Penamaan jurnal ilmiah. Kurang spesifik, bersifat umum. Karena ini merupakan jurnal ilmiah pengabdian masyarakat yang memang dalam skupnya semua bidang ilmu diterima, yang penting hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat. Oleh karena itu saya pilih kurang spesifik, atau jangan-jangan nanti reviewer atau asesor akan memberikan nilai ini tidak spesifik atau skor 0 ya. Saya coba pilih ini saja. Kita memilih dengan yang sesuai saja, tidak perlu ditinggi-tinggikan terlalu tinggi. Tapi kalau kita memiliki suatu perbedaan atau suatu persepsi tentang jurnal kita pilih sesuai dengan persepsi kita. Jangan terlalu diturunkan atau terlalu dinaikkan, karena penilaian ini, evaluasi diri, tidak akan menentukan hasil akhir. Ini hanya untuk pengelompokan di sisi tim Arjuna, pengelompokan dari pembagian jurnal tersebut ke para asesor nanti. Oke, simpan dan lanjutan. Penerbitnya perguruan tinggi. Pelibatan mitra bestari. Saya memilih ini. Kemudian mutu penyuntingan saya pilih ini. Kualitas dewan penyunting saya pilih ini. Petunjuk penulisan saya pilih ini. Saya pilih ini. Kemudian saya pilih ini, simpan dan lanjutkan. Cakupan keilmuan ini bunga rampai. Aspirasi wawasan nasional. Ya, kenapa nasional? Karena para penulisnya dari berbagai institusi dan provinsi wilayah Indonesia. Dewan editornya juga dari berbagai institusi dan dalam wilayah Indonesia. Begitu juga reviewernya dari berbagai institusi di wilayah Indonesia. Kemudian kepionirannya saya pilih ini. Maknanya saya pilih ini. Dampak ilmiahnya, oke, ini angka-angka. Jumlah citasi kita lihat di ini, jumlah citasinya ada 21. Ada 21, dia ada di sini. Nisbah sumber acuan primer berbanding sumber lainnya. Jadi kita harus hitung rata-ratanya semua. Dalam tiap artikel itu kira-kira ada
berapa persen ya, dalam tiap artikel itu ada berapa persen acuan primer dalam daftar pustakanya. Acuan primer itu jurnal, proceeding, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi. Yang penting adalah merupakan primer ya, merupakan primer. Kalau buku itu sudah bukan primer. Jadi berapa persen dari sumber-sumber itu ya. Di jurnal saya buat ini, derajat kemutahiran pustaka acuan. Nah, setelah tadi keprimerannya, kemudian kita juga menghitung tiap artikel itu kira-kira berapa persen yang 10 tahun terakhir. Misalnya ada 10 daftar pustakanya jangan terlalu sedikit ya. Tapi kalau dalam mengisi ini tentu kita sudah apa yang ada selama 4 nomor. Kalau saya 4 nomor, intinya 2 tahun. Dalam 2 tahun itu, 4 nomor itu setiap artikel kira-kira ratanya berapa persen yang menggunakan pustaka 10 tahun terakhir. Misalnya kalau sudah saya hitung tadi itu ada di sini 40 sampai 80. Analisis sintesis, bagaimana hasil dan pembahasan ya, dianalisa datanya, kemudian dibangun suatu narasi atau argumentasi yang membahas soal data tersebut. Di sini saya buat cukup. Kemudian di penyimpulan ya, bahwa kesimpulan yang dibangun itu hanya berdasar dari data dan pembahasan dan sejalan dengan tujuan dari kegiatan. Saya pilih di sini cukup, simpan, lanjutkan. Kemudian keefektifan judul. Lugas tapi kurang format informatif atau sebaliknya. Saya pilih di sini. Pencantuman nama penulis dan lembaga penulis, saya pilih di sini. Yang ini perhatikan dalam setiap artikel itu harus lengkap dan konsisten. Lengkapnya apa? Nama para penulis, kemudian namanya juga penulisannya tidak boleh disingkat di huruf di kata terakhir ya. Misalnya saya Daner Sagala, tidak boleh Daner S. Jika mau singkat, nama depannya saja disingkat D Sagala. Karena last name itu, nama terakhir itu diperlukan dalam sitasi. Kemudian konsistensi penulisannya. Konsistensi penulisannya, jika menggunakan nama lembaga dengan alamatnya lengkap, gunakan seperti itu. Terus panjang penerbitan. Di metadata juga, tidak hanya di PDF, di metadata juga nanti akan diperiksa, harus dilengkapi. Untuk nama yang satu kata, kalau di PDF tetap ditulis satu kata, tetapi untuk di metadata OJS-nya, untuk nama yang satu kata harus ditulis 2 kata, first name dan last name. Maka di first name-nya diulang. Jadi misalnya ada Joko, namanya hanya Joko, di first name tulis Joko, di last name tulis Joko juga. Jadi harus lengkap. Kemudian abstraknya, kita baca abstrak kita, rata-ratanya tiap artikel itu kira-kira seperti apa. Apakah memang lengkap berisi tujuan, metode,
hasil dan pembahasan dan simpulan. Kalau lengkap dan dengan bahasa yang bagus, maka kita pilih skor yang paling tinggi. Ya, kalau saya pilih yang di sini saja, sesuai dengan apa yang sudah saya lihat tadi di jurnal saya. Kata kuncinya, oke, kalau ini di sini, sistematika penulisan artikel, saya pilih di sini. Pemanfaatan instrumen pendukung, saya pilih di sini. Apa yang dimaksud pemanfaatan instrumen pendukung? Yaitu instrumen pendukungnya yang ada di artikel jurnal kita. Misalnya gambar, tabel, grafik, video yang mendukung penjelasan dari setiap bagian tulisan kita. Nah, kita lihat apakah instrumen tersebut memang dimanfaatkan dengan bagus. Misal ada gambar satu, apakah di dalam teks kita tuliskan rujukan dari gambar itu. Misal pertumbuhan tanaman tertinggi pada perlakuan pupuk. Nah, itu dijelaskan di gambar tadi, misalnya ada grafiknya. Dalam kurung gambar 1 misalnya, berarti kita telah merujuk gambar 1 tadi di teks atau di narasi dari hasil atau narasi-narasi di dalam artikel tersebut. Itulah yang dimaksud dengan pemanfaatan instrumen pendukung. Jadi tinggal dilihat seperti apa jurnal kita kalau saya pilih di sini. Kemudian daftar pustaka ditulis bagaimana? Oke, kalau saya pilih di sini. Oke, bukan daftar pustaka ya. Ini kutipan di dalam teks. 7 dengan 8 sangat berkaitan. Tapi bisa juga poinnya beda-beda. Kita bisa konsisten atau baku baik di dalam teks, misalnya cara penulisan pengutipannya. Bisa juga di dalam penyusunan daftar pustakanya malah tidak konsisten atau baku. Khususnya yang mana dalam menuliskan daftar pustaka dan kutipan itu tidak menggunakan perangkat pembantu ya, pengelola daftar pustaka. Tapi kalau menggunakan itu biasanya akan sejalan kutipan di dalam teks. Kita pilih misalnya satu style, misalnya IPA, maka otomatis akan tersusun daftar pustaka sesuai dengan style IPA. Oke, ini saya pilih di sini sesuai jurnal saya. Saya pilih di sini sesuai jurnal saya, kemudian penggunaan bahasanya saya pilih di sini sesuai dengan jurnal saya. Silakan Bapak Ibu dipilih sesuai dengan keadaan jurnalnya. Selanjutnya, ukuran bidang tulis A4. Tata letaknya saya pilih di sini sesuai jurnal saya. Tipografi saya pilih di sini. Resolusi dokumen saya pilih di sini. Jumlah halaman per volume. Jumlah halaman per volume di jurnal saya rata-rata di bawah 100 per volume ini ya. Jadi per volume itu begini. Ini volume 1 Juni Desember, volume 2 Juni Desember 2020. Jadi saya ambil yang Desember ini saja dan Desember ini karena halamannya memang berlanjut. Ini halaman 37. Karena di Juni itu terakhirnya 36. Jadi 73 halaman. Ini 68 halaman. Ya, berarti di bawah 100. Kemudian desain dan tampilan laman. Oke. Simpan dan lanjutkan. Kemudian jadwal penerbitan rata-rata selama 2 tahun tersebut
seperti apa, apakah sesuai dengan jadwal penerbitan, misalnya Juni, Desember. Kita hitung saja, itu kan tadi ada 4 nomor ya. 2 tahun punya saya ada 4 nomor. Misalnya 4-4-nya tepat waktu, terbit di bulan Juni, benar-benar terbit di bulan Juni, Desember juga demikian. Selama 4 nomor tadi, maka di atas 80%, begitu ya. 2 terbit terlambat, 2 lagi terbit tepat waktu, berarti 50% ada di sini ya. Saya bikin ini. Kemudian penomoran terbitan, saya baku dan bersistem. Penomoran terbitan itu volume 1 nomor 1, volume 1 nomor 2, volume 2 nomor 1, volume 2 nomor 2. Ya, sesuai dengan apa yang persyaratkan atau dipandukan oleh LIPI. Di laman ISSN LIPI ada tertulis itu bahwa volume itu menggambarkan tahun, nomor itu menggambarkan edisi dalam satu volume tersebut. Ada berapa? Kalau saya 2 kali dalam setahun, berarti volume 1 nomor 1, volume 1 nomor 2. Baik, selanjutnya penomoran halaman. Nah, berurut dalam satu volume. Jadi kalau kita membuat penomoran berurut, ini nomor 1 dari halaman 1 sampai 8, terakhirnya di artikel kelima halaman 36, maka ini volume 1 nomor 1, ini volume 1 nomor 2 di tahun yang sama, saya lanjut dengan 37 ya. Jadi ini pun mendapatkan tambahan penilaian. Kemudian jangan lupa juga, supaya memudahkan dalam memeriksa, di dalam OJS-nya ketika schedule publication itu dituliskan halamannya, jadi tidak kosong halaman ini, tidak perlu buka PDF-nya, kita bisa lihat halamannya. Oke, berurut ya. Indeks setiap volume ya, kalau saya pilih ini. Kalau OJS Bapak Ibu langsung saja pilih ini. Kemudian jumlah kunjungan unik ini kita lihat dari pencatat statistik. Banyak pencatat statistik, tapi tidak semuanya mencantumkan atau menghitung pengunjung unik. Nah, kunjungan unik inilah yang ditanya, bukan sekedar kunjungan saja. Nah, ada beberapa alat yang mencatat itu, salah satunya start counter ya, dan ini umum digunakan. Start counter, kunjungan uniknya itu kalau di start counter yang versi lama masih tertulis kunjungan unik ya, di sini yang biru. Yang sekarang itu tidak ditemukan lagi, tapi sama dengan sessions. Ini sessions. Jadi average daily sessions 6,0. Yang ditanya juga adalah rata-rata kunjungan per hari. Nah, jadi yang per hari ini 6. Berarti 6 di bawah 10 paling rendah. Pencantuman di pengindeks internasional apakah bereputasi tinggi, sedang, dan rendah. Indeksasi di jurnal ini ada Google, Garuda, One Search Dimension, DOAJ. Nah, DOAJ merupakan pengindeks yang sedang. Yang tertinggi di saya ini adalah DOAJ. Kita cek artikelnya, dan memang sudah ada 20 artikel. Jadi kalaupun misalnya sudah ada linknya dan betul namanya, tapi artikelnya masih kosong, belum dikirim, belum dipanen belum kita ekspor atau belum dipanen secara otomatis, kalau kita settingannya panen otomatis oleh DOAJ, maka sama saja tidak dianggap
terindeks DOAJ, jadi harus dicek. Nah, ini kebetulan sudah 20, memang masih 24 terbitan dengan 555. Jadi saya pilih yang sedang. Kemudian alamat identitas, saya memiliki DOI ya. Saya memiliki DOI dan harus saya cek apakah DOI-nya aktif atau tidak. Klik ini. Kemudian kembali ke halaman abstraksi, berarti aktif. Kita harus pastikan semuanya aktif dari 4 nomor atau 2 tahun yang kita usulkan. Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai. Kemudian kembali. Oke, sudah kembali. Ini di peringkat ketiga dalam nilai evaluasi dirinya. Nah, selanjutnya ini sudah tadi, kemudian kita tambahkan isunya. Ya, kita harus tambahkan di sini. Tambah isu. Isu itu saya tutup saja dulu ini. Itu kita ambil di arsip ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Volume 1 nomor 1 2019, kita ambil linknya, kita copy, kemudian kita taruh di sini. Ini kalau ada judulnya ya. Kalau tidak ada artinya apa? Kadang ada satu isu atau satu nomor yang pakai tema. Kemudian volumenya volume 1, nomornya nomor 1, tahun terbit 2019. Inilah link untuk volume 1 nomor 1 2019. Sudah masuk. Kita tambah lagi isu. Kita sudah buat tadi nomor 1, kita tutup saja biar nggak keliru nanti. Sekarang 1 nomor 2 ini linknya paste, ini optional, volume 1 nomor 2 2019, tambah isu, berhasil ditambahkan, kemudian tambah isu lagi. Ini sudah, kita tutup saja. Kemudian volume 2 nomor 1, kita copy linknya, 21/2020, tambah isu, tambah isu lagi. Ini sudah, kita tutup saja. Nomor 2 2020. Ya, jadi sudah lengkap 4 nomor yang saya usulkan di 2 tahun terakhir secara lengkap berurutan, tidak ada yang bolong. Oke, kita kembali. Nah, sudah kembali, kemudian kita klik siap akreditasi. Oke, udah klik siap akreditasi. Mereka atau sistem mengkonfirmasi apakah sudah mencantumkan EISSN yang benar. Kalau sudah, klik iya. DOI-nya aktif, iya. Minimal 2 tahun berurut, iya. Minimal 2 terbitan atau nomor, iya. Per volumenya ya, minimal 2 terbitan. Minimal 5 artikel, iya.
ada etika publikasi, ya, kemudian kita submit. Demikian panduan untuk mendaftarkan suatu jurnal di sistem akreditasi jurnal nasional atau Arjuna. Semoga bermanfaat dan semoga jurnal Bapak Ibu mendapatkan peringkat yang baik. Jika bermanfaat, silahkan di subscribe, di like, dan juga dibagikan bagi pengelola jurnal lain yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih.